Aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya,
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 11. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-10, sisa Israel. Israel adalah umat pilihan Allah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, yaitu menjadi bangsa yang melahirkan juru selamat dunia. Kedudukan mereka dalam rencana keselamatan atas dunia ini sangat istimewa. Sebagaimana Abraham diperhitungkan benar karena imannya dan bukan karena perbuatan atau status. Demikian juga keselamatan semua orang Israel harus didasarkan atas iman kepada Juru Selamat. Penolakan Israel tidak membuat rencana Allah batal, buyar, dan tidak juga membuat Israel kehilangan status keterpilihannya. Di balik penolakan mereka, Tuhan tetap mempertahankan sisa umat, seperti halnya Paulus akhirnya merespon Yesus dengan benar, seperti pada zaman Elia, Tuhan memelihara 7.000 orang yang tetap setia kepadanya.
Demikian pula Allah pasti akan membuat sisa Israel itu pada akhirnya akan percaya kepada Yesus. Sungguh ajaib anugerah dan jalan-jalan Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah atau bosan di dalam memberitakan Injil. Karena Tuhanlah yang mengerjakan hati orang tersebut. Di dalam ayat 11-24, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan dari bangsa Israel membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya bangsa Israel cemburu. Dan inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka, tidak membuangnya. Tuhan ingin mereka kembali kepadanya. Gambaran pohon zaitun menggambarkan berkat-berkat dan hak-hak istimewa Israel atas janji Tuhan. Daunnya yang selalu hijau menggambarkan perjanjian yang kekal yang telah dibuat oleh Tuhan dengan Abraham yang tidak pernah gagal. Kenyataannya di ayat 20 ada cabang-cabang yang dipatahkan. Ini adalah akibat pelanggaran atau ketidakpercayaan mereka. Artinya, walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan juga tidak menyayangkan mereka. Tuhan mengerat bangsa Israel dan mencangkokkan bangsa-bangsa lain melalui pelayanan Paulus ke berbagai penjuru. Banyak sekali bangsa-bangsa yang diselamatkan untuk menikmati segala berkat rohani dari Tuhan. Salah satunya kita bangsa Indonesia. Karena kemurahannya kita bisa selamat. Jadi tidak ada dasar untuk menjadi sombong. Paulus menegaskan jika bangsa-bangsa lain diselamatkan, kita tidak boleh sombong dan menganggap diri kita lebih hebat dari bangsa Yahudi. Karena apa? Kita hanya dicangkokkan kepada pohon yang asli. Artinya, jika Tuhan saja tidak menyayangkan cabang asli, apalagi cabang yang dicangkokkan. Karena itu, jangan kita sia-siakan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita pelihara dengan iman dan setia kepada Tuhan. Amin. Di dalam ayat 25-36, penyelamatan Israel. Untuk mencegah kesombongan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi, Rasul Paulus menegaskan kembali, mengingatkan kembali akan rahasia dari rencana keselamatan Tuhan kepada orang Yahudi dan bukan kepada orang lain. Setelah bangsa-bangsa lain diselamatkan, Israel pun diselamatkan di dalam ayat 26-27. Keselamatan itu diperoleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Paulus tidak membicarakan dua jalan keselamatan, tetapi dua pihak yang sama-sama berdosa dan tidak layak. Tetapi oleh iman dalam Yesus Kristus diselamatkan. Marilah kita hargai dan kita kerjakan dengan setia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan tetap beriman kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.